Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Ibu Farida. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas besar saya, yaitu di mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri. Untuk analisis Porter yang dibuat, yaitu dengan judul Analisis 5 Kekuatan Porter, Produk Bangunan PT Catur Mitra Sejati Sentosa atau Mitra 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Danawaya Putra, NIM 416-2011-0028, Prodi Teknik Industri, Kampus Mercu Buana. Yang pertama, latar belakang. Teori Porter Five Force merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Teori tersebut muncul didasari oleh adanya pandangan industrial organization yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Tokoh manajemen yang mendukung pandangan ini adalah Michael Porter yang menyatakan bahwa faktor paling utama yang menentukan kinerja perusahaan adalah kekuatan industri dalam persaingan. Porter Five Force ini sebagai alat untuk menganalisa kondisi persaingan industri digambarkan sebagai berikut, yaitu ada trade of new entrants, lalu trade of substitutes, beginning power of buyers, and bargaining power of supplier. Nah, di sini ada 5 Porter, yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru atau threat of new entrants, yaitu ancaman pesaing tidak hanya datang dari para kompetitor lama. Kemudian ada ancaman produk atau jasa pengganti atau threat of substitutes, yaitu barang atau jasa yang dapat menggantikan produk yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyers. Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun, serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas. Kemudian yang keempat, ada kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining power of supplier, yaitu pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri. Kemudian yang kelima, ada persaingan dalam industri sejenis atau rivalry of competitors, yaitu persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Ini menjadi pusat kekuatan persaingan. Lalu untuk sebelum masuk ke analisa Portersnya, di sini dijelaskan untuk sejarah perusahaan, yaitu PT Catur Mitra Sejati Sentosa atau Mitra 10 sendiri ini didirikan tahun 1998 dengan perusahaan yang bergerak di bidang retail, khususnya bahan bangunan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Mitra 10 sudah membuka 32 supermarket di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangannya dan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, Mitra 10 memperluas jaringannya dengan membuka toko di sebelah tempat dan kota lainnya. Dan update-nya saat ini sudah mencapai 100 supermarket atau toko bahan bangunan di seluruh Indonesia. Kemudian Mitra 10 ini berkomitmen memberikan yang terbaik dalam bidang belanja bahan bangunan dalam satu atap pertama di Indonesia. Mitra 10 ini merupakan anak usaha dari PT Catur Sentosa Adripana atau CSA yang bergerak di bidang distributor bahan bangunan, melahirkan konsep belanja bahan bangunan dalam satu atap pertama di Indonesia dengan nama Mitra 10. Sebagai langkah antisipasi terhadap era globalisasi dan pasar bebas AFTA pada tahun 2003, di mana semua negara Asia bisa berbisnis secara bebas di negara anggota seperti di negara sendiri. Maka memasuki bisnis retail dirasakan penting demi memperkuat jaringan, bertahan, dan berkembang lebih pesat lagi. Kemudian apa sih bidang usaha dari Mitra 10 ini? Yang sudah dijelaskan awal tadi, yaitu retail bahan bangunan. Pasti isinya bahan-bahan yang terkait kebutuhan dalam proyek atau bahan bangunan. Yaitu berawal dari 10.000 jenis produk, kini Mitra 10 telah berkembang menjadi distributor yang menjual lebih dari 65.000 jenis produk berkualitas untuk memenuhi keperluan bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga pelanggan.
Kepercayaan pelanggan akan produk Mitra 10 ini membuat Mitra 10 memiliki 600 sumber pemasok dan saat ini juga membawa merek terkenal yang sudah tidak diragukan lagi dari negeri asalnya juga, yaitu China, yaitu Zen dan Taidi. Saat ini jumlah produk yang dimiliki terus berkembang oleh tim handal Mitra 10 dan sekarang menjadi 12 kategori, yaitu paint and sundries, flooring and wall, bed and kitchen, door and window, plumbing, building and material, electrical and lighting, hardware, tools, hobbies and houseware, hingga home appliance. Pelanggan dan pesaing dari PT Mitra 10 ini, yaitu PT Mitra 10 sadar betul akan persaingan yang pada bisnis retail ini yang sangat ketat. Untuk menandingi kompetitor yang saat ini semakin banyak jumlahnya, Mitra 10 berniat melakukan ekspansi agresif agar dapat melayani kebutuhan bahan bangunan terhadap pelanggan untuk renovasi rumah yang terus meningkat. Kemudian tentunya untuk menjalankan rencana strategis dari Mitra 10 ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Baru-baru ini perusahaan berkode saham CSHP ini menandatangani perjanjian kerjasama dengan SCG untuk menjadi pemegang saham strategis. Lewat SCG ini, Retail Holding Company Limited masuk ke CSHP melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH METD dengan jumlah 324 miliar. Nah, masuk ke analisis porternya sendiri. Di sini yang pertama, ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Di Mitra 10 ini muncullah beberapa kompetitor seperti Informa dan Edge Hardware yang menjual juga beberapa produk yang sama seperti Mitra 10. Namun ada yang lebih spesifik seperti Baja Intan, itu juga termasuk toko bangunan, dan juga Bejana yang menjual produk yang sama seperti Mitra 10 seperti besi, baja, dan juga cat. Kemudian untuk ancaman produk atau jasa pengganti atau trade of subsidies ini adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Mitra 10 memberikan harga yang sangat terjangkau karena sesuai dengan slogannya murah, lengkap, dan nyaman, sehingga jika ada produk pengganti atau sama dengan harga yang berbeda atau sama kualitas produk dari Mitra 10 dapat menjadi pilihan yang tepat. Kemudian yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyers, yaitu memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas ataupun layanan lebih dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan promo atau diskon yang diberikan Mitra 10 kepada pelanggan setia maupun konsumen baru yang berbelanja. Jadi di Mitra 10 sendiri ini setiap minggunya atau bulanan atau bahkan tahunan selalu memberikan harga diskon yang tentunya dapat bersaing dengan kompetitornya yang lain sehingga dapat menunjang kebutuhan pelanggan di saat kebutuhan proyek atau bahan bangunan sedang naik. Kemudian yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Jadi daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Jadi di Mitra 10 ini juga tidak hanya melihat dari sisi harga yang murah, namun juga mementingkan dari kualitas sehingga bagi pelanggan pun juga akan melihat seberapa penting kualitas yang diberikan oleh Mitra 10. Kemudian yang terakhir, persaingan dalam industri sejenis atau rivalry of competitors. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama ini menjadi pusat kekuatan persaingan. Kompetitor dalam hal ini adalah industri yang menghasilkan serta menjual produk sejenis yang bersaing merebut pasar yang sama. Seiring jalannya waktu, banyak toko bangunan yang konsepnya sekarang hampir sama dengan Mitra 10 yang menjual barang-barang produknya juga sama seperti Mitra 10. Ini menjadi pesaing dalam industri juga. Dan untuk pesaing dalam industri jenis ini dapat dianalisa juga menggunakan SWOT juga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.